siapa nih Bang? Saya dengan, kalau nama lengkap tuh Marjayadi. Biasa gue dipanggil Jai sebagai pemilik mie ayam Bangka BBM. Mie ayam Bangka BBM. Oke. Boleh tahu nih Bang, udah berapa lama nih Bang Jai usaha mie ayam Bangka? Kalau lamanya sih udah dari 2020. Pokoknya semenjak Covid aja. Oke. Awalnya sih dari kehilangan pekerjaan. Oh iya. Dulunya kerja apa tuh? Restoran sih, kita dari 2003 sampai dengan 2020 ya emang kerjaannya restoran. Sebelum bikin usaha mie ayam Bangka ini ya sempet ngojek dulu, ya kan, nyari tahu nih apa ya, potensi apa ya, kita mau jualan apa nih, tuh masih di pikiran. Sambil cari kerjaan, kan kalau 2020 udah kerjaannya susah, udah gitu kena PHK juga, ya akhirnya mau nggak mau kita bikin ide sendiri, mau bikin usaha gitu. Kita kan udah punya tanggungan, istri, anak gitu kan, nyari kerjaan susah. Ya mau nggak mau kita terus aja usaha apa ya, pertama ngojek, habis ngojek kita tentuin, akhirnya dapet tuh, sering dapet mie ayam Bangka mie ayam Bangka. Ini apa sih bedanya kok bisa rame di online gitu kan? Dari situ mulai cari tahu mie ayam itu kayak apa, mie ayam Bangka itu. Mie ayam Bangka itu perbedaannya apa dengan mie ayam biasa. Nah dari situlah mulai merintis. Dari mutusin, berarti pas buka pertama masih ngojol, masih jalan atau udah pure di sini aja? Pure. Itu pun awal-awal buka ya, semuanya serba bekas. Gerobak ini belum ada, belum punya. Jadi cuma meja doang, meja biasa. Meja ini pun mejanya udah mendingan, kemarin hanya triplek aja. Triplek ada kakinya. Triplek ada kakinya udah, ya kan. Sama dangdang pun itu dari temen, udah pada bolong bawahnya. Karena udah saking kepengennya, sedangkan modal belum ada, gitu kan. Nah, saat itu kan mau lagi susah-susahnya. Dari kerja susah, uang kepake semua, apalagi saya ngontrak gitu kan. Sama istri dan anak, nafkahnya bagaimana nih? Ya udah, akhirnya semua serba bekas, yang penting tekad dulu aja gitu. Saya yakin pasti bisa lah gitu. Bagaimana cara masarin itu Bang? Ya pertama sih media sosial dulu ya, terutama kayak Google Maps itu ditingkatin, foto-foto semua saya masukin, terus online-nya dikasih promo potongan harga gitu kan. Ya memang berat Bang, itu kurang lebih sampai dengan 6 bulan kalau nggak salah. Itu paling laku cuma 1 porsi, 3 porsi sehari. Itu pun ya bagaimana pinter-pinter kita aja ngolahnya. Kadang dapat uang cuma 30.000, 50.000, kadang bingung tuh antara buat usaha kembali besok sama makan yang di rumah. Jadi bagaimana berpikirnya tuh gimana bisa dapet gitu. Ya, tapi alhamdulillah sih ada aja walaupun perih. Tadi kan ada apa masuk ke Google Maps lah, online kan banyak yang bilang itu susah. Kok Bang tahu dari mana tuh Bang? Itu karena pengalaman. Oke. Nah, kalau kita punya pengalaman dari pekerjaan, makanya penting banget buat selain kita gitu teman-teman yang lain, kalau kerja ya harus benar-benar sepenuhnya cari ilmunya. Ketika udah dapet, nah itu yang penting, bukan nilai gajinya. Karena kan orang mikirin gaji berapa segala macam, nggak mentingin ilmunya gitu. Kan ada tahapannya, ketika udah jadi karyawan, suatu saat pasti akan diangkat jadi supervisor. Dari supervisor ke manajer, dari situ kan kita tahu, ke supervisor kita ngawasin, terus apa pekerjaan kita. Kalau makin kita cintain, kita dapat ilmunya terus tuh. Nah di pas saat jadi manajer banyak ilmu lagi, kayak online itu kan kita berhubungan dengan online, memanage kan, mengatur segala macam. Ya dari situ saya tahunya daftar online bagaimana gitu. Mungkin kalau orang yang nggak tahu sulit kayaknya kan, sulit atau bahkan ada yang maaf bayar. Mungkin ya gitu, tapi ya kalau kita tahu ilmunya sih gratis sebenarnya. Jadi yang dijual nih mie ayam Bangka doang atau ada apa aja nih Bang? Banyak. ada apa aja nih di mie ayam Bangka? Ada mie ayam Bangka. Mie amin udah pasti, kalau namanya dia mie ayam Bangka biasanya ada mie amin, bedanya kan cuma manis ya kan.
ada kue tiaw, ada pangsit rebus, ada pangsit goreng, ada ya lagi menu terbaru yang dibuat itu mie ayam chili oil, ada mie ayam rawit pedas, jadi pakai topping diiris-iris, topping cabe, rawit merah tuh, rawit setan diiris-iris, diongseng, gitu. Jadi banyak variasi. Itu untuk nambahin menunya tuh riset sendiri kah atau gimana tuh? Apa ngobrol sama istri kah atau gimana tuh? Yang pertama sih biasanya ngelihat dulu Oke. pasar yang viral apa nih. Waktu itu ngelihat pangsit goreng viral banget. Nah, ada dah pokoknya pangsit goreng yang goreng yang paling terkenal tuh. Akhirnya ngomong kita saya sama istri ini gimana ya biar kita bisa jualan gitu. Ya udah yuk. Apa aja sih? Kita kan nggak tahu. Kalau untuk bumbu sendiri aja kita akhirnya nyiptain sendiri berdua gitu. Cuman kalau dari bentuk ngelihatnya nih, oh ini kecap segala macam. Ah bisa lah, coba yuk gitu. Udah pangsit rebus kita goreng tuh. Tester pertama masih ada yang kurang nih apa gitu. Akhirnya banyak kita campur, ada topping bakso, pakai telur juga jadi tambah gurih. Ya alhamdulillah akhirnya pas dikeluarin di pasar lumayan naik. Diterima juga di pasar. Bahkan sempat booming waktu pertama keluar itu ya. Sempat booming. Kita keteteran sampai aku pangsit goreng. Kalau misalnya orang-orang yang mau beli mie ayam Bangkanya Bang Jai ini, mie ayam Bangka BBM, bisa lewat apa aja tuh Bang? Alhamdulillah banyak ya. Kalau untuk online hampir semuanya ada. Boleh disebutin? Boleh Bang. Nanti ini bukan promosi ini ya, tapi memang untuk pembelian bisa dilakukan kalau online tuh dari Gojek, ya, terus dari Grab, Shopee ada, Maxim pun ada, tergantung pilihannya dan harganya aja yang sesuai gitu. Dan ini bisa gitu. Kalau kemarin, ya. Lokasinya di mana sih Bang? Lokasi kalau orang mau nyamperin nih gitu, mau online dia mau dainin aja. Lokasi sebenarnya gampang, patokannya itu yang mudah. Cari aja pabrik Indomatra, ya kan, pabrik Indomatra BBM. Seberangnya ada gang kecil, tapi muatnya cuma motor. Masalahnya, ini harus dikasih tahu nih, ntar mobil nyariin. Ya nggak bisa lah, mas mobil dilipat ya. Paling yang mau nggak mau motor. Pabrik Indomatra, seberangnya ada gang kecil, samping toko jamu. Tinggal masuk aja. Nanti di pertengahan gang ada mie ayam Bangka BBM. Untuk parkiran motor ada. Berarti untuk semua online tuh ada semua. Kalau nyari di Google Maps bisa juga. Ada. Apa tuh, kita ngetiknya apa tuh? Mie ayam Bangka BBM. Mie ayam Bangka BBM langsung ke situ udah. Langsung ada map, nomor telepon pun ada di situ. Jadi kalau misalnya kalau boleh di-share. Ya. Berapa? Untuk nomor telepon sendiri 08 999 berapa ya? 08 999 19 42 14. Tapi kalau misalnya karena kalau jangan sampai ketika lu nyoba tekadnya nggak kuat, depresi gulung tikar. Nah kalau Bangnya nih cara keluar dari sepinya itu kan lumayan lama tuh, hampir 4-5 bulan sepi itu. Cara tetap bertahannya gimana tuh kalau versinya Bang Jai? Versinya sulit diomongin sih ya, karena asli bener kalau boleh jujur, waktu sepi itu waktu baru-baru pertama sedih banget. Bukan sedih lagi, pertama modalnya sedikit, memang itu doang yang bisa buat hasil dari dagang, itulah yang buat makan. Dapat uang cuma 50.000, bagaimana cara membaginya sama yang di rumah, itu kan belum jajan anak segala macam. Bahkan itu dia tadi berputar otak bagaimana caranya biar bisa buka terus konsisten. Akhirnya apa? Kita bagi deh tuh, sisanya doang yang buat makan. Nasi, ya udah seketemunya aja, kadang nasi sama kerupuk doang makan. Itu sih ya, kan ngeliat istri waktu itu, aduh makan nasi sama kerupuk gimana gitu kan, hati itu langsung ya Allah, kayaknya kok nggak ada tanggung jawabnya kita sebagai laki-laki. Ya cuman alhamdulillah ya, mungkin orang nggak kuat di situ, ketika nggak ada, jarang yang beli, bingung, akhirnya memutuskan langsung udahlah nggak usah dagang. Padahal disitulah letaknya
apa namanya, dagang itu bagi saya ya pasrah sih ya kalau masalah hasil mah. Yakin, terutama yakin. Penting ikhtiar kita. Ikhtiar, yang penting usaha. Masalah hasil biar Allah yang nentuin gitu. Toh buktinya alhamdulillah karena keyakinan itu juga. Tapi memang aneh ketika kita ada di ujung tanduk nih, mungkin orang kerja nggak akan merasakan, tapi kalau orang usaha pasti ngerasain. Begitu ada di ujung tanduk, uang nggak ada sama sekali, butuh banget nih, tahu tiba-tiba ada aja pembeli. Nah, itu yang aneh. Dari situ mulai konsisten. Kenapa? Yakin. Mau 2 hari, sekarang tuh biasa aja kalau ada 2 hari 3 hari sepi ya biasa aja. Karena udah pengalaman lalu-lalu itu sampai kita mikirin pusing, aduh ini gimana buat makan, ini gimana buat besok beli modal. Tapi alhamdulillah di ujung genting modal habis, bahan baku udah nggak bisa dipakai besok kan, karena udah pada sayur kering, entah busuk entah kering, bagaimana mau dipakai, ayam basi, mie basi, dibuang mau nggak mau. Tapi pada saat hari terakhir, alhamdulillah pasti aja rame. Entah tahu itu apa, yang pasti rezeki itu datang saat lagi tersudut, saat udah terpojok banget. Bahkan mikirin besok aja udah aduh pasrah, nggak dagang, nggak makan, sering gitu. Tapi pada saat itu pernah ngalamin pagi sampai sore itu nggak ada yang beli. Dari pagi sampai sore nggak ada pembeli, itu diem aja udah. Mau gimana lagi, air mata udah mau keluar, cuma kita laki malu nangis ya kan. Paling bisa diem aja, mikirin di otak yang ada di pikiran besok gimana nih. Dagang, anak gimana makan, istri gimana makan. Sorenya jam 4, jam 5 nggak tahu tiba-tiba online tes pesanan, mending kalau sedikit 15 porsi tes. Dan itu sering terjadi, nggak tahu ya kalau apa namanya yang lain bagaimana ya, tapi kalau saya sendiri yang ngalamin, dari situlah keyakinan. Jadi dagang tuh bukan urusan kita yang datangin rezeki mah, udah ada yang ngurusin gitu. Allah yang ngasih rezeki, kita mah tinggal sediain aja, usahanya aja, yang penting hasilnya ikhlas gitu. Gimana sih Bang, biar cara tetap eksis di dunia kuliner nih, di usaha kuliner gimana caranya? Boleh kasih tips and triknya? Ini bukan tips and trik sih ya, cuma pengalaman aja. Gitu. Banyak juga temen, istilahnya teman kerja saya juga dulu banyak yang pada kesini akhirnya tertarik untuk dagang. Ya cuma memang kalau yang namanya usaha itu paling dibutuhin pertama tekad. Seberapa kuat tekad kita, terus mental kita menghadapi saat sepi, saat rame. Itu kebanyakan nggak kuat. Begitu dapat sepinya, depresi, stres, merasa nggak ada pembeli. Akhirnya apa? Gulung tikar. Padahal ini perluin tekad yang kuat, mental, konsistensi. Kalau nggak konsisten juga percuma. Tertutup, terdagang. Kan kita dagang itu dilihat di online nih, contoh orang nggak beli, tapi kan dia ngelihat, oh bukanya jam sekian, tutupnya jam sekian. Begitu tiap hari dia lihat, oh bukanya terus, konsisten namanya. Kalau saya sih dapat dulu ya, kalau kerja namanya brand image. Image kita itu brand yang kita bentuk tuh kayak gimana. Itu walaupun sederhana, tapi pertama itu buka tutupnya. Yang kedua konsistensi, jangan besok buka, ntar tutup, buka, ya orang juga males jadinya. Mau beli di situ, enggak, tutup. Jadi tekad yang kuat, mental, konsistensi, terus apa namanya, cari inovasi, jangan diem aja ketika, terus apalagi promo, ide-ide promo, oh ini nggak kurang laku nih, gimana caranya biar laku, akhirnya kasih diskon segala macam. Ya nggak perlu tiap, itu maksudnya terus ya enggak, sampai orang itu banyak yang cocok kok, terbeli dan cocok, ya sudah stop. Gitu.